Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita umat-umat yang telah ditebus, kita yang telah dipulihkan dari setiap dosa dan kesalahan kita. Dia yang telah mati di kayu salib, kita patut datang dengan ucapan syukur, dengan setiap pujian dan penyembahan kita. Haleluya Yesus. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, caranya menakjubkan. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari datang Tuhan. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, caranya menakjubkan. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, caranya menakjubkan. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Bagi anak domba. Haleluya,
Maha Besar Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau beri dalam hidup kami, buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sesungguhnya hanya Engkau yang layak menerima pujian, sesungguhnya hanya Engkau yang layak menerima kemuliaan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kesempatan ini Tuhan kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau layakkan kami Tuhan, bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, Engkau layakkan setiap kami. Ampunkan segala dosa salah kami, sucikan kami untuk kami boleh melayani Tuhan, menjadi berkat untuk umat-Mu. Bahkan kami semua yang mengikuti ibadah secara online ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua. Kami mau mempersiapkan diri kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami ucap syukur, kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Setiap kita telah dimenangkan oleh darahnya yang tercurah. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan muji muliakan nama Tuhan, karena kita lebih daripada pemenang. Kita lebih dari orang yang telah dipilih, ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku Kau yang telah membebaskan kami Tuhan. Kami bawa setiap hati kami. Kami angkat pujian kami angkat tangan kami Tuhan. Sebab Kau anak domba Allah. Sebab Kau yang telah mati menebus setiap dosa kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, kami datang dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Hanya Kau yang layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Terima pujian.
Darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Kaulah Tuhan, Kau Tuhan yang layak menerima setiap pujian kami. Kau yang layak terima pujian, segala hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Kau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Kaulah yang layak, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami puja. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau. Hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji, kami sudah memuliakan, kami sudah menyembah Engkau. Kiranya pujian-pujian kami ini Bapa boleh berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sikapkanlah Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu. Layakkan kami di hadapan Kau Tuhan untuk kami menerima firman-Mu. Supaya firman itu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Firman itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur Bapa. Kiranya Engkau yang pimpin Bapa. Kami mau siapkan hati kami. Kamu sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat dalam 2 Timotius, surat Paulus kepada Timotius anak rohaninya, 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama, kita baca bersama-sama ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7 kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Ini adalah surat Paulus kepada Timotius, surat yang kedua. Dan Paulus memberikan nasihat, banyak nasihat kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Dan
salah satu nasihatnya adalah Paulus coba memberikan kekuatan kepada Timotius sebagai pemimpin sidang. Jadi Timotius ini sebagai pemimpin sidang, gembala sidang, dan banyak tantangan, banyak masalah, persoalan dalam pelayanan, dan Paulus sebagai ayah rohaninya memberikan kekuatan kepada Timotius. Dan salah satunya adalah Paulus katakan bahwa Tuhan atau Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudara, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Memang wajar, apalagi di saat-saat seperti ini manusia banyak yang takut. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika kita hidup di dalam ketakutan. Kita dikuasai oleh ketakutan. Nah, ini yang tidak wajar. Saudara, waktu Tuhan menciptakan manusia pertama kali, tidak ada ketakutan. Nah, kapan ketakutan itu muncul? Ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan cari Adam, di mana engkau? Adam takut. Nah, itulah pertama kali ketakutan muncul. Karena dosa. Nah, pagi hari ini melalui karya penebusan Tuhan Yesus, bukan hanya dosa kita saja yang ditanggung di atas kayu salib, tapi ketakutan kita Tuhan juga tanggung. Amin. Karena itu jangan kita takut lagi. Tuhan sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Tuhan sudah selesaikan semuanya. Jangan takut. Nah, saudara, jauh-jauh hari Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 21, coba lihat. Di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-26, Lukas 21 ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jauh-jauh hari Tuhan Yesus sudah komunikasikan kepada umat-umatnya, kepada murid-muridnya, bahwa orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Orang akan mati ketakutan karena cemas. Saudara, dalam penelitian PUL menjelaskan, meneliti tentang orang-orang yang mengalami ketakutan, 40% orang takut terhadap hal yang tidak terjadi. Jadi udah khawatir, takut terhadap hal yang tidak terjadi. Ingat peristiwa awal-awal corona, virus corona, itu orang ketika pemerintah coba mewacanakan lockdown, wah orang udah mulai takut dan mereka belanja semua supermarket, bahan-bahan pokok diborong habis, ketakutan. Kenapa? Karena nanti mungkin nggak ada bahan makanan, kita makan apa dan sebagainya. Mereka ketakutan, mereka borong semua. Tapi nyatanya sampai saat ini juga tidak ada. Ya, tidak ada orang kelaparan, tidak ada orang mati karena kekurang makan dan sebagainya, tidak ada. Jadi mereka takut terhadap hal-hal yang tidak terjadi, itu 40%. Dan 30% orang takut terhadap pengalaman masa lalu, 30%. Contoh misalnya orang demo sekarang, demo, wah nanti takutnya terjadi nih kerusuhan, peristiwa 98, nanti toko-toko dibakar, nanti ini dan sebagainya. Mulai ingat pengalaman masa lalu, ketakutan. Nah itu 30%. 12% itu takut terhadap hal-hal yang sepele. Ya, takut terhadap hal-hal yang sepele, perkara-perkara yang tidak penting, dan 10% takut terhadap sakit yang berbahaya. Ya, takut terhadap virus corona dan sebagainya, itu 10%. Dan 8% menurut penelitian PUL, itu orang nggak takut, tapi cuma 8% bebas dari takut. 8%. Satu angka yang kecil. Nah, pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Tuhan itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Amin. Amin, saudara.
tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban di dalam hidup kita. Jangan takut, berkali-kali itulah yang diucapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka menghadapi badai, ketika mereka menghadapi angin ribut, ketika mereka menghadapi tantangan. Tuhan Yesus katakan, jangan takut. Mengapa engkau takut? Mengapa engkau kurang percaya dan sebagainya. Nah, mari coba kita lihat pagi hari ini secara cepat apa yang menyebabkan kita mengalami ketakutan. Padahal Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Jangan kita dikuasai oleh ketakutan. Nah, coba lihat, saya ambil berdasarkan latar belakang peristiwa di dalam Markus, Injil Markus pasal 4. Orang mengalami ketakutan kenapa? Yang pertama di dalam ayat yang ke-40, ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini Yesus katakan kepada murid-murid ketika mereka menghadapi badai, angin ribut. Nah, Yesus katakan kepada mereka, mengapa engkau takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, penyebab orang mengalami ketakutan adalah karena tidak percaya kita punya Tuhan yang besar. Amin. Karena kita kurang percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil di dalam hidup kita. Nah, kenapa orang mengalami kecemasan, ketakutan? Karena kurang percaya, Pak Ibu. Karena tidak percaya akan firman Tuhan, tidak percaya akan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, hari-hari ini kita terlalu disibukkan dengan urusan COVID, berita-berita tentang kematian dan sebagainya. Dan membuat banyak orang mengalami ketakutan, ini gimana usaha saya, pekerjaan saya ke depan, keluarga saya ke depan. Kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Amin. Nah, penyebab yang pertama karena kurang percaya. Kemudian di ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Penyebab yang kedua adalah karena murid-murid membiarkan Yesus tertidur. Dalam tanda kutip. Kenapa banyak orang-orang mengalami ketakutan? Kenapa banyak orang-orang mengalami kecemasan? Hari-hari ini bahkan. Mereka mengalami ketakutan, kecemasan. Kenapa? Karena membiarkan Yesus tertidur. Tidak menyertakan Yesus di dalam hidup kita. Tidak bergantung dan berserah kepada kuasa Tuhan. Murid-murid dia coba andalkan kekuatannya. Dia coba berusaha mengatasi masalahnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka frustasi, mereka putus asa. Mereka membiarkan Yesus tertidur. Saudara, hari Selasa kalau nggak salah ya, Selasa, Rebo, atau Rebo Kemis. Oh, dari hari Selasa ya, maaf. Selasa ke Temanggung, Rebo saya bimbingan, Kemis, Rebo dan Kemis, dan kemudian kembali ya. Di tengah bimbingan itu hari Rebo, saya dikabarin ada salah satu ibu, teman usahanya ini, dia mengalami ketakutan. Ketakutan karena katanya disantet. Santet karena bisnis, saingan bisnis, dan disantet mengalami ketakutan, 2 hari nggak bisa tidur, nggak makan, dan sebagainya. Nah, kemudian saya ajak teman saya untuk pelayanan pelepasan. Nah, ketika ketemu, ya ngobrol-ngobrol, saya tanya-tanya, juga teman saya tanya. Setelah lama bercakap-cakap, kita tahu bahwa ibu ini bukan takut karena disantet. Ya sempat takut, tapi dia bilang saya nggak ada takut di situ. Saya nggak takut mati karena disantet.
Bahkan ada orang-orang suruhan saingan bisnisnya cegat dia dan sebagainya, dia nggak takut. Dia takut kenapa? Karena usahanya itu dihianati oleh orang kepercayaannya. Ya ada 2 usaha, waktu itu ngobrol ada 2 usaha, dan dibawa kabur, uangnya dia rugi dan harus ganti kepada investor yang sudah menanam modal untuk usaha itu sebanyak 3,6 M. Nah itu takut di situ katanya. Saya enggak takut disantet Pak Pendeta. Saya enggak takut orang mau pukulin saya, orang mau hadang saya dan sebagainya, saya enggak takut. Saya takutnya ini loh, 3,6 M. Itu yang membuat saya tidak bisa tidur. Itu yang membuat saya tidak bisa makan. Ketakutan. Dan setelah lama cakap-cakap karena tidak melibatkan Tuhan. Ya kurang percaya, tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Terlalu mengandalkan kekuatannya. Terlalu mengandalkan ini usahanya gini, harus gini dan sebagainya. Terlalu mengandalkan kekuatannya. Tidak percaya dan sepertinya membiarkan Yesus tertidur. Tidak diajak untuk ikut serta, tidak berserah bergantung kepada Tuhan, dibiarkan tertidur. Nah mari Pak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai ketakutan itu melanda dalam hidup kita. Gimana caranya? Sertakan Yesus di dalam hidup kita, amin. Terus percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Bagi Dia tidak ada perkara yang sulit, amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, sertakan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, ketakutan itu harus dibereskan Pak Ibu. Tidak boleh dibiarkan karena ini bukan roh yang dari Tuhan. Ini bukan berasal dari Tuhan. Berkali-kali Tuhan katakan, jangan kamu takut, jangan kamu takut, jangan kamu takut. Nah mari coba lihat bagaimana kita membereskan ketakutan ini di dalam Matius. Coba lihat dulu ini di dalam Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, sudah lihat, Yesus bereskan pertama kali, bukan badainya, bukan angin ributnya dia bereskan, tetapi dia bereskan ketakutan yang dialami oleh murid-murid dulu. Kenapa? Karena kalau tidak dibereskan, langsung bereskan badai, mereka nggak bisa lihat ini campur tangan Tuhan. Dibereskan dulu ketakutannya. Karena itu Yesus katakan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Yesus tegur dulu murid-muridnya, bereskan yang ini dulu. Baru setelah itu Yesus teduhkan angin ribut. Nah karena itu kalau hari-hari ini kita diliputi oleh ketakutan, kita hidup di dalam kecemasan, hidup di dalam kekhawatiran, mari Pak Ibu bereskan itu pagi hari ini. Amin. Sehingga kita pulang dari tempat ini tidak ada roh ketakutan, tidak ada roh kekhawatiran, kecemasan di dalam kehidupan kita. Enggak ada. Saya katakan sama istri saya, kemarin saya saksikan kan, saya sempat hari-hari kemarin down. Bukan masalah disertasi saya Pak Ibu, bukan. Tetapi masalah berkaitan dengan kesehatan saya. Saya sengaja tidak ceritakan istri saya. Ya, jadi harus diperiksa secara teliti supaya tahu penyakitnya. Tapi saya percaya, saya ingin libatkan Tuhan. Udah nggak usah dipikirin, kita terus berkarya aja bagi Tuhan. Terus layani Tuhan, semangat aja terus. Saya memang sempat down, saya langsung bangkit lagi. Saya nggak mau terpuruk, mikirin itu terus. Saya harus bangkit. Ya kerja aja buat Tuhan, sukacita aja layani Tuhan. Udah selesai, ngapain kita pikirin itu? Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, ayo mari. Jangan kita ketakutan ini harus dibereskan dulu. Harus diselesaikan dulu, baru masalahnya Tuhan selesaikan. Amin.
Nah, pagi hari ini mari saudara bereskan. Kalau kita ada ketakutan, ada kekhawatiran, kecemasan, bereskan itu dulu di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kita mengatasi ketakutan? Coba lihat di dalam Mazmur pasal 56. Di dalam Mazmur pasal 56. Ayat yang keempat. Ini Mazmur Daud. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada. Wow, keren. Jadi Daud bilang, waktu aku ngalami ketakutan, akibat dikejar-kejar nih ya, dikejar-kejar, kok kemudian dia ada di daerah lawan orang Filistin, dan saudara lihat, Daud mengalami ketakutan, tetapi ketika Daud mengalami ketakutan, dia katakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Banyak orang waktu takut justru tenggelam di dalam ketakutannya. Justru tidak percaya kepada Tuhan. Makanya Yesus katakan, mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Tetapi beda dengan Daud. Ketika Daud mengalami ketakutan, Daud memutuskan, saya harus percaya bahwa saya punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin Pak Ibu. Karena itu mari pagi hari ini, ketika kita mengalami ketakutan, putuskan saya harus percaya bahwa saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya saya punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang sanggup mengatasi masalah saya, punya Tuhan yang sanggup ikut campur dalam mengatasi persoalan demi persoalan dalam rumah tangga saya. Amin. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita percaya? Saudara pemazmur dia katakan gini, di dalam Mazmur pasal 16. Bagaimana bisa ketika kita takut, justru kita percaya. Nah caranya, pemazmur dia katakan di dalam Mazmur pasal 16 ayat 8. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Yang dilakukan pemazmur ketika takut terus percaya. Gimana bisa percaya? Pemazmur yang dia lakukan adalah dia hanya memandang Tuhan. Bukan memandang masalahnya, bukan fokus terhadap persoalan demi persoalannya, bukan fokus terhadap mungkin persoalan pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan di dalam ekonomi, pergumulan di dalam kesehatan mungkin dan sebagainya. Bukan, tetapi yang dilakukan pemazmur di tengah situasi yang sulit, di tengah pergumulannya, dia memandang Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan. Dia lihat hanya kepada Tuhan, bukan masalah. Ada lagu Pantai Kosta dulu. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Ya, kalau yang senior-senior Om Iska, Pak Jupani, Pak Wardi tahun. Pandang terus padanya. Pandang saja kepada Tuhan. Jangan pandang salah orang lain. Jangan pandang persoalan kita. Jangan pandang masalah kita. Pandang saja kepada Tuhan. Orang Israel hanya pandang kepada Goliat yang besar. Mereka tidak memandang ada Tuhan yang lebih besar daripada Goliat. Beda dengan Daud. Daud berani hadapi Goliat. Kenapa? Karena dia tidak lihat Goliat yang besar, tapi dia lihat Tuhan yang lebih besar daripada Goliat. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini, pandang saja kepada Tuhan. Ya, jangan pandang lihat masalah kita, lihat sakit kita, lihat persoalan kita. Jangan, itu akan membuat kita makin hidup di dalam ketakutan, makin cemas, makin khawatir, akhirnya mungkin kita sakit. Tetapi mari pandang saja kepada Tuhan, pandang terus kepada Tuhan. Tuhanlah sumber jawaban di dalam hidup kita.
Kemudian yang dilakukan pemazmur untuk percaya, saudara lihat di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Maaf ya, mata saya ini kadang kecil tulisan Alkitab ini. Nah, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Saudara, ketika Paulus di Kisah Para Rasul pasal 16 dan Silas, akibat mereka melayani Tuhan, mereka ditangkap, dianiaya, kemudian dijebloskan di dalam penjara. Nah, di dalam penjara mereka tidak berkeluh kesah, mereka tidak menggerutu, mereka tidak ngomel dan sebagainya. Ini gimana sih Tuhan, saya sudah melayani Tuhan kok seperti ini dan sebagainya. Tidak. Yang dilakukan oleh Rasul Paulus tengah malam, Rasul Paulus dan Silas, mereka memuji Tuhan, menaikkan nyanyian bagi Tuhan. Di Kisah Para Rasul pasal 16 itu. Saudara lihat ya, mereka menyanyikan. Kata nyanyi di situ digunakan kata humnos. Humnos itu adalah mazmur haleluya. Pengertiannya mazmur haleluya. Nah, ada mazmur haleluya itu apa? Mazmur yang diawali dengan kata haleluya. Itu ada mazmur haleluya ya, 146 sampai 150. Itu haleluya awalnya. Haleluya, haleluya. Itu mazmur haleluya. Nah, humnos. Nah, yang dinyanyikan oleh Paulus dan Silas itu loh, Saudara. Mazmur humnos itu. Bahwasanya Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Itu yang dinaikkan oleh Rasul Paulus. Bukan ketika Rasul Paulus terima berkat, bukan ketika Paulus sedang hidup senang, tetapi ketika Paulus dan Silas sedang ada di dalam penjara, mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Mari Pak Ibu untuk membangkitkan iman percaya kita, untuk kita bisa percaya meskipun di tengah mengalami masalah, percaya. Mari puji Tuhan, mari naikkan pujian kepada Tuhan. Jangan justru kita mengeluh, jangan justru kita ngomel, marah, ini salahkan keadaan, salahkan si A, salahkan si B dan sebagainya. Tapi mari pagi hari ini putuskan, saya harus memuji Tuhan setiap saat. Ketika dalam situasi apapun, saya harus memuji Tuhan. Saya harus mengucap syukur bahwasanya Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Terus memuji Tuhan. Nah, terakhir ya Pak Ibu, bagaimana supaya ketika kita mengalami masalah, takut jadi percaya. Saudara lihat di dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4, ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga, bagaimana supaya kita percaya? Ayo Pak, berdoa kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Amin. Hari-hari gini tidak ada cara lain, Saudara. Jangan biarkan Yesus tertidur. Jangan biarkan Yesus itu tertidur dan kita kerja terus, kita yang mengandalkan kekuatan kita. Ini saatnya untuk kita mengandalkan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Amin. Tambah jam-jam doa bapak-bapak, ibu-ibu. Tambah, kalau mungkin kemarin doa 15 menit, tambah lagi setengah jam. Tambah lagi mungkin 1 jam. Doa, ayo Pak. Yang gak pernah doa pagi kepada Tuhan. Datang dulu kepada Tuhan. Yang gak pernah doa malam. Ya Saudara, doa tengah malam. Saudara kita sepupu ada masalah, dia tahajud Saudara, tengah malam. Tahajud, doa tengah malam. Saudara tengah malam ngapain? Ya, doa sama Tuhan, amin. Daripada saudara mikirin masalah gak bisa tidur, doa aja, amin.
Daripada nggak bisa tidur, gelubung, mikirin masalah, doa aja sama Tuhan. Tuhan akan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Amin. Saya minta tolong pemain musik maju. Bersatu hati kami Tuhan, di tempat ini kami berdoa syafaat kepadamu Tuhan. Kami mau bawa bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan. Tuhan menolong bangsa kami Tuhan. Tuhan memakai pemerintahan, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, setiap jajaran yang membantu tugas Presiden. Tuhan melawat mereka, Tuhan memakai mereka. Tuhan memakai mereka dengan cara Tuhan yang dahsyat untuk mengatur setiap sistem di bangsa kami Tuhan, baik itu di perekonomian, baik itu di bidang politik, baik itu di bidang industri, baik itu di bidang apapun itu Tuhan. Tuhan memakai setiap jajaran yang diperintahkan Presiden untuk terus bersikap jujur, untuk terus takut akan Tuhan. Tuhan pakai anak-anak Tuhan di dalam pemerintahan untuk menjadi terang, menjadi garam. Biarlah setiap kehidupan mereka menjadi saksi bagi orang-orang yang belum mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga menolong para tenaga medis. Tuhan menolong buat dokter, Tuhan menolong buat suster, Tuhan menolong buat setiap jajaran medis yang bekerja hari-hari ini yang terus menolong pasien-pasien COVID yang masih ada di rumah sakit tertentu. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan terus perlindungan daripada-Mu Tuhan. Tuhan menjaga keluarga mereka yang menunggu di rumah, Tuhan menjaga mereka lebih Tuhan, dan Tuhan menyatakan kuasa Tuhan mencukupkan setiap keperluan mereka. Kami juga berdoa buat setiap orang-orang di luar sana Tuhan, bahkan jemaat-jemaat di tempat ini yang mungkin terbaring sakit, baik di rumah sakit, bahkan ada orang-orang tertentu yang isolasi mandiri, yang ada di rumah sakit juga. Kami berdoa Tuhan menguatkan mereka, supaya mereka tetap terus bertahan, supaya mereka tetap percaya, melihat janji Tuhan, melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan menjaga setiap kami, Tuhan memproteksi setiap kami, jauhkan kami dari setiap sakit penyakit yang ada. Tuhan, kesempatan ini juga kami berdoa buat gereja kami di tempat ini Tuhan. Tuhan terus biarkanlah kami dapat terus beribadah di setiap harinya, setiap minggunya untuk berjumpa dengan-Mu Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan memakai Ibu Gembala, Tuhan terus berikan kekuatan kesehatan dalam memimpin gereja ini beserta staf dan pengurus yang ada. Tuhan memakai setiap staf yang ada supaya kami bersama dapat terus membantu pelayan tempat ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua jemaat yang hadir di tempat ini kami diberkati Tuhan, dan kami percaya Tuhan menyatakan janji dan kuasa Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, dan kami mau melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini, dan kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan ya, dalam kebaktian online ini kita akan disertai dengan perjamuan suci. Saudara-saudara sudah siapkan tubuh darah Yesus, kita akan makan dan minum bersama, memperingati sebagai peringatan untuk pengorbanan Yesus yang Tuhan sudah kerjakan untuk keselamatan kita. Sebelumnya saudara-saudara, saya bacakan ayat firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-48 dan seterusnya. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Ini adalah tubuh Yesus. Ini adalah darah Yesus. Sebagai kasih-Nya yang sudah
dikerjakannya di atas bukit Golgota untuk menyelamatkan kepada kita. Sebentar kita akan makan minum tubuh darah Yesus, saudara-saudara, memperingati pengorbanan Yesus yang sudah Dia kerjakan kepada kita untuk keselamatan kita semua. Angkat tubuh darah Yesus, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau dalam kebaktian pada saat ini kami boleh Tuhan, oh Tuhan, memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan, di mana Tuhan sudah pecah-pecahkan tubuhmu dan sudah tumpahkan darahmu untuk menyelamatkan kepada kami semua. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karuniamu yang begitu besar. Dan kami akan makan minum tubuh darahmu sebagai peringatan kami buat pengorbananmu yang luar biasa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, angkat tubuh Yesus di tangan kanan saudara tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Ini adalah tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkannya untuk menyelamatkan kepada kita. Ini adalah tubuh Yesus yang menjadi makanan rohani yang menguatkan kepada kita. Tubuh Yesus yang sudah diberikan kepada kita menjadi makanan untuk hidup yang kekal. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama. Dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Angkat cawan darah Yesus di tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ini adalah darah Yesus yang sudah ditumpahkannya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ini adalah darah Yesus yang menjadi makanan minuman rohani buat kita menyegarkan jiwa kita. Ini adalah darah Yesus yang membawa hidup kekal bagi kita. Mari kita minum sambil mengingat akan pengorbanannya. Dan kita minum dengan percaya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami masalah Tuhan beri kemenangan. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah.
Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau dalam kebaktian online ini kami sudah makan minum tubuh darahmu yang menyegarkan, yang menguatkan kepada jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin penyertaan-Mu menyertai kepada kami. Kami yakin seberapa kami anak-anak-Mu, kami boleh diberkati melalui tubuh darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjaga